Sepanjang 5 tahun belakangan, ada belasan juta wisatawan yang datang ke Jogja. Jika dirata-rata, setiap harinya ada puluhan ribu wisatawan yang mendatangi kota ini. Mereka mencari hiburan dengan berbelanja dan bersuah foto bersama keluarga, saudara, teman dan kekasih di setiap sudut Yogyakarta. Ketika malam telah larut, para wisatawan itu akan beristirahat dan menginap di hotel-hotel yang telah menjamuri kota ini. Datangnya jutaan wisatawan itu ke Yogyakarta bukan hanya karena tergiur oleh romantisme kota ini yang kerap bersebaran di sosial media, tetapi juga karena kebijakan pemerintahannya yang memang sangat menginginkan kota ini menjadi kota wisata. Dari RPJMD sampai perencanaan sumbu filosofis yang akan menjadikan Yogyakarta sebagai kota wisata warisan dunia. Itulah kenapa Provinsi Yogyakarta selalu menempati urutan 5 besar di antara provinsi-provinsi lainnya dengan jumlah wisatawan terbanyak di setiap tahunnya. Untuk memanjakan wisatawan, kota ini memerlukan ratusan megawatt listrik yang digunakan bagi industri pariwisata. Supaya para wisatawan tidak kegelapan ketika bersuah foto, sehingga gambar-gambar di sosial media mereka terang benderang oleh gemerlapnya lampu-lampu perkotaan. Dan juga supaya mereka tidak kepanasan ketika sedang beristirahat di hotel-hotel dengan adanya pendingin ruangan di setiap kamarnya. Berdasarkan data dari BPS, rata-rata setiap hotel di Yogyakarta selama tahun 2021 telah menghabiskan listrik sebesar 424,52 megawatt. Jika dibandingkan dengan pemakaian listrik rumah tangga di tahun yang sama, total penggunaan listrik satu hotel di Yogyakarta sebanding dengan 400-an rumah tangga, di mana pemakaian listrik rata-rata setiap rumah tangga di tahun 2021 hanya menghabiskan 1,4 megawatt. Jika dirupiahkan, rata-rata setiap satu hotel di Yogyakarta ini di sepanjang tahun 2021 bisa menghabiskan biaya sebesar 580-an juta hanya untuk biaya listriknya. Angka tersebut terjadi di tahun ketika dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Di tahun-tahun sebelum pandemi, tentu angkanya lebih tinggi. Data lain juga kembali menunjukkan betapa konsumtifnya industri hotel di Yogyakarta. Berdasarkan hasil riset dari Indonesian Clean Energy Development atau ICAD pada 2015, hotel-hotel di Yogyakarta menempati urutan ketiga di bawah Jakarta dan Bali dalam biaya pemakaian listrik dan airnya. Di setiap satu kamar hotel di Yogyakarta bisa menghabiskan biaya sebesar 55.111 dalam satu hari untuk biaya pemakaian listrik dan airnya. Penggunaan listrik dalam skala besar tidak hanya pada industri hotel. Pusat perbelanjaan seperti mal dan supermarket juga melakukan hal yang serupa. Bahkan, besaran listrik yang digunakan mal dan supermarket lebih besar daripada hotel. Berdasarkan data dari BPS, setiap mal atau supermarket di Yogyakarta di sepanjang tahun 2021 telah menggunakan listrik sebesar 710 megawatt. Ini sebanding dengan penggunaan listrik 700-an rumah tangga. Jika dirupiahkan, rata-rata setiap mal dan supermarket di Yogyakarta harus mengeluarkan uang sebesar 1 miliar rupiah untuk membiayai penggunaan listrik di tahun 2021.
Sementara Lisa, salah satu warga di bantaran Kalijode yang kesehariannya berjualan jajanan di depan rumahnya, dalam sebulan ia hanya membayar listrik sebesar sekitaran 70 ribuan. Biaya tersebut merupakan tagihan listrik yang telah dibagi dengan 7 keluarga lainnya, di mana 7 keluarga tersebut hanya menggunakan 1 meteran listrik dengan besaran daya 900 volt. Bayar dibagi mas, ini kan nanti ada berapa kakak di sini. Dari situ kira-kira tuh sebulannya tuh bisa 70.000. 70.000 untuk berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 7 kakak. 7 kakak ya? Tapi kan nanti beda-beda tergantung pemakaiannya gitu. Sebuah konsumsi listrik warga yang tentunya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang dikonsumsi oleh hotel dan pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Sebulannya kalau nggak dibagi loh itu. Kalau dibagi nanti ada yang 70, ada yang 30, tergantung pemakaiannya itu. Ada yang langsung kok. Kalau Mbak biasanya berapa kalau di sini? Kalau pas sudah dibagi? 70.000, 60 tergantung naik turunnya itu. Kan pasti beda-beda setiap bulannya, kadang naik, kadang turun. Penggunaan energi listrik yang boros merupakan hilir dari proses produksinya yang kotor dan sangat tidak berkeadilan. Segala kenikmatan yang didapatkan dari penggunaan energi listrik di Indonesia hari ini masih didominasi berasal dari proses produksinya yang merampas ruang-ruang serta kehidupan masyarakat di banyak wilayah. Yogyakarta mendapatkan suplai listrik dari luar provinsi untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan energinya. Skema kelistrikan Yogyakarta merupakan bagian dari sistem jaringan listrik Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Jaringan listrik Jamali di tahun 2020 menyuplai 97,48% keseluruhan konsumsi listrik di Yogyakarta dengan realisasi penjualan ke pelanggan PLN mencapai 3.012 gigawatt, di mana jaringan listrik tersebut didominasi bersumber dari pembangkit listrik kotor seperti PLTU yang tersebar di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Saat ini terdapat puluhan PLTU tersebar dan beroperasi di Pulau Jawa Bali, melepaskan jutaan ton polusi udara setiap tahunnya. Polusi udara adalah pembunuh senyap. Dari waktu ke waktu, PLTU tersebut mengotori udara kita dengan polutan beracun, termasuk merkuri, timbal, arsenik, kadmium, dan partikel halus namun beracun yang telah menyusup ke dalam paru-paru masyarakat. Berdasarkan riset Universitas Harvard yang diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia pada 2015, polusi udara yang berasal dari PLTU tersebut telah mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Ini kebetulan di sini ada manajer dari PLTU atau S2P. Ya, ini saya mau sampaikan kepada pihak PLTU S2P. Ini bagaimana ini masyarakat khususnya Dusun Ginong ini pada ngeluh. PLTU Cilacap merupakan salah satu pembangkit listrik yang menyuplai jaringan listrik Jamali dan sekaligus menyuplai listrik ke Yogyakarta. Kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTU Cilacap sebesar lebih dari 1.000-an megawatt per harinya. Berdasarkan dokumen AMDAL PLTU Cilacap Unit 1 dan 2 menyebutkan, PLTU Cilacap menghasilkan limbah abu terbang dan abu dasar 4.500 ton setiap bulan. PLTU tersebut tidak hanya menyebabkan ribuan masyarakat sekitar mengalami sakit di saluran pernapasan dan permasalahan kulit karena radiasi dari polusi udaranya.
Lahir sih normal di bidan biasa, tapi setelah 4 bulan itu tahu batuk pilek katanya, terus masuk ke dokter spesialis anak itu disuruh opnam. Itu batuk pilek tapi sampai kayak nggak bisa napas gitu, terus diuap. Itu 2 kali umur 4 bulan sampai 6 bulan. Di opnam 2 kali. Tetapi juga telah merampas lahan pertanian serta ruang-ruang hidup masyarakat setempat. Kondisi serupa pastinya juga terjadi di wilayah-wilayah lain, di mana PLTU-PLTU itu merampas ruang hidup masyarakat. Belum cukup sampai di situ. Perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan untuk menghasilkan energi listrik tidak hanya disebabkan oleh PLTU. Sebuah PLTU tentu tidak akan bisa bekerja ketika tidak ada bahan bakar untuk menghasilkan uapnya. Untuk itu, PLTU menggunakan batu bara. Sebuah bahan bakar yang memang terhitung murah dengan harga hanya sekitar Rp5.000 untuk 1 kilo batu baranya. Tetapi jelas sangat mahal dari biaya sosial dan ekologisnya. Sebuah ganti rugi yang tidak akan pernah bisa dibayarkan oleh negara maupun para pengusaha pemilik tambang-tambang batu bara. Batu bara dihasilkan dari praktik pertambangan yang telah merampas ruang-ruang hidup masyarakat, merusak hutan-hutan adat, dan menghancurkan habitat flora dan fauna di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan riset dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM pada 2017, total luas lahan yang telah dirampas dari pertambangan batu bara mencapai 17,5 juta hektar. Luas ini sama seperti dengan 55 kali luas Provinsi Yogyakarta atau setara dengan luas 1,5 Pulau Jawa. Ironisnya, alih-alih menutup seluruh PLTU dan menghentikan segala praktik pertambangan, pemerintahan Jokowi hari ini justru meningkatkan pasokan batu bara untuk menambah suplai bahan bakar PLTU di seluruh Indonesia. Kita tidak ketergantungan kepada batu bara. Nggak apa-apa, batu bara juga masih pakai. Tapi kita harus mulai melihat visi ke depan 100 tahun, visi ke depan 50 tahun yang akan datang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan PLTU Cilacap ekspansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini, pemerintah Indonesia telah merencanakan kebutuhan memasok batu bara sebanyak 127,1 juta ton untuk PLTU. Jumlah yang terus meningkat dari 5 tahun belakangan. Potensi-potensi MBP yang ada di DIY ini sebatas surya. Kami mencoba mengkonfirmasi ke Pemda DIY. Adakah regulasi untuk mengatur pola konsumsi listrik di kota ini? DIY selalu masuk urutan 10 besar provinsi yang menggunakan listrik berskala besar dalam industri pariwisatanya. PUP ESDM Provinsi Yogyakarta ternyata tidak memiliki regulasi yang mengatur pola konsumsi listrik di kota ini. Nah, di Undang-Undang 30 nanti kalau teman-teman bisa buka, tidak secara rinci seberapa jauh sih kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, untuk energi ini memang belum secara rinci, dan kemarin Kementerian Dalam Negeri pun sudah menangkap itu. Menurut mereka, penggunaan listrik yang tinggi khususnya di hotel dan pusat-pusat perbelanjaan menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi konsumsi listriknya, menurut mereka, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Mereka menganggap konsumsi listrik berskala besar yang ada di hotel-hotel bukanlah suatu masalah, melainkan suatu capaian yang patut untuk dipertahankan. Semakin tinggi dan efisien itu mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik sebenarnya. Kalau pertumbuhan ekonomi, indikatornya adalah konsumsi listrik. Tidak bicara distribusi, tidak bicara pemerataan. Begitu juga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini kan bicaranya soal output ya, PDB, produksi domestik bruto yang hitungannya secara agregat. Tapi dia tidak punya titik tekan kesejahteraan, pemerataan. Yang terjadi adalah akhirnya demi pertumbuhan ekonomi,
demi output gitu ya, demi PDB, konsumsi listrik harus dinaikkan. Tapi gambarnya ternyata gitu ya, gambarnya ternyata dia timpang. Timpang itu termasuk dari dampak. Jika pemerintah sebagai pemegang otoritas tidak mau membatasi konsumsi listrik dalam skala besar seperti hotel dan pusat-pusat perbelanjaan, sama saja mereka melegalkan perusakan lingkungan dan perampasan ruang-ruang hidup masyarakat dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Di tengah-tengah industri pariwisata Yogyakarta yang sedang digencarkan oleh pemerintah, hotel-hotel dan pusat perbelanjaan baru akan dibangun. Tentu penggunaan listrik kota ini akan terus-menerus meningkat. Itu artinya, polusi dari PLTU akan terus mengudara dan praktik-praktik pertambangan batu bara akan terus berlipat ganda.